Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama saya Eliana Sari yang insya Allah akan memandu e-talk episode ketiga yaitu konsultasi mengenai ekonomi syariah. Nah, pada e-talk episode ketiga ini kita akan menghadirkan narasumber yang alhamdulillah sudah terhubung bersama kita semua, yaitu Teh Hesti Apriliani. Kita sapa dulu Teh Hestinya. Assalamualaikum Teh Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Teh sudah terhubung bareng-bareng. Gimana nih Teh Hesti kabarnya? Alhamdulillah ya luar baik. Alhamdulillah baik luar biasa maksudnya. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Teh, sekarang itu kesibukannya itu apa aja gitu? Kesibukannya saya sih sekarang alhamdulillah ya udah masuk ke dunia kerja. Jadi sekarang kerja palingnya sama apa ya, mungkin memandu moderator aja sih setiap malam kayak gitu. Soalnya ada acara juga sih di kantor kayak gitu. Udah mungkin itu aja ya, sama ngajar mungkin alhamdulillah Tesi dipercaya untuk ngajar kayak gitu. Alhamdulillah. Semangat terus ya Teh kerjanya. Oh iya, makasih. Ya, alhamdulillah gitu ya Teh. Nah, untuk e-talk episode ketiga ini kita akan membahas mengenai konsultasi ekonomi syariah tadi ya Teh. Nah, mungkin dari Teh Hesti bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih untuk penonton setia e-talk Hima Eksyar gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kedenger nggak? Jelas nggak? Soalnya di sini hujannya agak besar. Jadi takutnya nggak jelas gitu. Jelas. Oke. Mungkin perkenalan dulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang, jadi harus kenalan dulu seperti itu ya. Mungkin. Oke. Perkenalkan, nama saya Hesti April. Kemarin udah lulus dari IKOPIN 2020 ya. Lulusnya wisudanya online teman-teman semuanya. Jadi kayak kesannya kurang maksimal gitu. Dan harapannya buat teman-teman yang sekarang masih kuliah, semoga nanti nggak ada online-onlinean lagi lah wisudanya ya. Karena jujur kurang maksimal aja gitu ngerasanya. Tapi nggak apa-apa sih. Ambil ininya. Dan apa ya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi gitu perihal Testi? Udah paling gitu. Udah itu aja ya. Iya. Nah, mungkin Teh Hesti kita mulai aja nih untuk sesi diskusi kita karena sudah ada beberapa pertanyaan dari followers di Instagram Hima Eksyar gitu yang akan diajukan kepada Teh Hesti. Nah, karena e-talk episode 3 ini lebih ke konsultasi mengenai ekonomi syariah. Nah, kenapa sih Teh kita tuh harus pilih ekonomi syariah? Nah, dan ada apa dengan kata syariah sehingga harus diterapkan kata tersebut? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung aja dijawab nih. Boleh. Oke. Sebenarnya saya udah sedikit bikin materi ya, tapi materinya semuanya hampir terjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini ya.
salah satunya yang tadi ya, mengenai kenapa sih kita harus syariah. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga Allah memberikan kelancaran untuk menjawabnya. Ini menarik sekali teman-teman semuanya. Apalagi kita yang di jurusan ekonomi syariah. Karena jujur ya teman-teman, belum tentu yang kita aja jurusan ekonomi syariah, belum tentu nantinya udah terjun nih keluar menjadi sarjana ekonomi syariah, belum tentu menerapkan yang namanya ekonomi syariah. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus syariah? Kenapa sih ekonomi harus syariah, harus berbasis syariah? Teman-teman semuanya, sebenarnya Allah tuh ciptakan kita dengan tujuan dua hal. Menjadi pemimpin atau khalifah, dan yang kedua itu untuk beribadah. Nah, kita garis bawahi tentu untuk beribadah. Ekonomi itu atau intinya berekonomi, ekonomi itu sebuah kegiatan kan? Itu kita landasi untuk beribadah. Jadi kenapa harus syariah? Karena kata syariah itu adalah sebuah aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaan ini tuh kayak menjebak kita yang ekonomi syariah. Kalau misalkan nggak bisa jawab nih, oh iya ya, kenapa ya harus syariah? Pertanyaannya gini aja deh, teman-teman, kenapa sih masuk ekonomi syariah? Pasti kan ke situ. Ya, benar nggak? Oke, jadi intinya kembali lagi kepada jawabannya, bahwasannya itu tadi untuk beribadah. Karena kita ciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Yang kedua, karena syariat itu adalah sebuah aturan yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan dari syariah itu sendiri, kita belajar untuk tidak atau dijauhkan dari yang namanya maghrib, maisir, goror, riba. Itu yang menjadi titik poin kenapa harus bersyariah. Kenapa harus bersyariah? Karena itu tadi agar terhindar dari tiga tersebut. Kerugian teman-teman semuanya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak syariah, kita kembali lagi deh. Apakah kita udah menjadi umat yang sempurna atau belum? Apakah apakah nantinya kita bakalan menjadi orang yang beruntungkah, ataukah malah jadi seperti hewan ternak yang tidak tahu arah? Kan gitu ya, sama halnya kalau kita berbicara tentang kenapa tidak syariah. Kayak gitu ya. Jadi intinya teman-teman semuanya, ini adalah hal yang penting. Ekonomi mengapa harus syariah? Bahkan sekarang teman-teman semuanya, banyak sekali pemerintah yang sudah memandang ekonomi syariah itu adalah batu loncatan yang baik, yang bakalan membantu perekonomian Indonesia. Jadi kalau misalkan kita masih meragukan kata syariah, lah kan bukankah kita juga udah jurusan syariah? Sedangkan orang lain juga yang belum tentu ekonomi syariah udah berpandangan baik terhadap syariah, walaupun belum tentu semuanya berpandangan baik ya. Kayak gitu ya. Mungkin itu ya tanggapan dari TSI perihal kenapa kita harus bersyariah. Kayak gitu mungkin yang pertama ya. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, ngomong-ngomong tentang perkembangan ekonomi syariah sendiri nih, gimana pandangan Teteh mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dari awal pertama muncul gitu hingga saat ini? Oke. Dari pertama muncul hingga sampai saat ini. Siap. Saya sih boleh share screen nggak? Boleh? Karena di sini udah ada penjabarannya sih ya. Jadi tinggal nanti saya sih enak gitu menjelaskannya. Ini perkembangan dimulai dari zaman Rasulullah. Perkembangan ekonomi syariah dimulai adanya di zaman Rasulullah, teman-teman semuanya. Ketika itu
saya juga baru tahu ya bahwasanya ekonomi syariah itu ada di zaman Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Disitulah mulai perekonomian itu disusun di Madinah. Sesuai dengan itu tadi sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan Al-Quran. Jadi semuanya itu berdasarkan Al-Quran. Prinsip Islam yang dijadikan poros dalam masalah ekonomi adalah kekuatan tertinggi hanya milik Allah. Jadi Rasulullah itu ekonominya dibangun dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini yang tadi udah Tesi sampaikan ya, perihal perihal kenapa Allah ciptakan kita di muka bumi. Itu adalah landasan prinsip Rasulullah. Ini perkembangannya dimulai dari zaman Rasulullah. Dan yang kedua, zaman Abu Bakar, zaman Khulafaur Rasyidin. Ada 4 ya teman-teman semuanya. Yang pertama di masa Abu Bakar. Abu Bakar ini menerapkan sistem yang sistem kesamaan atau kesamarataan. Ini dari zakat Abu Bakar itu. Dan di sini banyak sekali teman-teman godaannya, ada yang mencela ekonomi syariah lah, tentang apa? Ya betul, ekonomi syariah lah dan lain sebagainya udah dicela, dan bahkan ada orang juga yang tidak suka terhadap ekonomi yang dibawakan oleh Abu Bakar. Tetapi tetap Abu Bakar melakukan prinsip yang yang ini tadi ya, kesamarataan. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Ada 3 teman-teman. Pendirian lembaga Baitul Mal. Nah, pendirian Baitul Mal itu ada ketika masa Umar bin Khattab. Yang kedua, pajak kepemilikan Kharaj. Ini adanya mula di Umar bin Khattab, dan begitu pula zakat. Nah, di masa Utsman bin Affan udah berkembang dan bahkan menjadi keemasan. Masa keemasan itu pada Utsman bin Affan. Karena masa Utsman bin Affan itu mengadakan 4 kontrak berdagang dengan negara-negara lain. Dan ini menjadi bagus sekali. Karena apa? Ketika masa Utsman bin Affan, orang-orang itu pada kaya semua, bahkan ingin berzakat pun susah. Karena apa? Karena tidak ada orang yang mau menerima zakat. Atau 8 asnaf. Tadi itu susah mencari 8 asnaf. Saking bagusnya nih. Yang keempat ada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, kebijakan ini mulai adanya ada tadi apa sih namanya? Pajak udah ada nih, dimulai Ali bin Abi Thalib. Ini perkembangan. Nah, kemudian lanjut kepada perkembangan di Indonesia. Perkembangan di Indonesia itu ada 2. Dimulai dari eksternal, maksudnya itu dari luar. Jadi penyebabnya itu dari luar negeri memiliki informasi dari negara-negara lain perihal ekonomi syariah. Yang kedua, faktor internal. Berarti kalau internal berarti dalam diri ya, atau dalam Indonesia sendiri gitu. Di dalam seperti itu. Karena apa? Indonesia itu penduduknya banyak mayoritas muslim. Ini perkembangan ekonomi syariah teman-teman semuanya. Kayak gitu. Oke, itu yang mungkin ya pertanyaan yang kedua. Perihal pengembangan ekonomi syariah. Nah, iya Teh itu. Nah, terus kan sekarang itu banyak banget nih Teh isu-isu mengenai ekonomi syariah gitu ya. Nah, bagaimana nih cara kita menanggapi isu-isu negatif terhadap ekonomi syariah itu sendiri gitu Teh? Oke. Menanggapi isu-isu yang tidak baik ya terhadap ekonomi syariah. Oke, sebelum kita menanggapi, otomatis kita harus mengenali dulu atau kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi tanggapan yang kurang baik itu apa aja. Ini ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwasannya ekonomi syariah itu nggak ada bedanya kok sama konvensional, bener gak sih? Bahkan ekonomi syariah tuh intinya mahal-mahal kok harganya. Apa sih bunga? Bagi hasil sama kok sama bunga. Apa sih akad sama kok ada penambahan dan lain sebagainya. Itu pandangan masyarakat itu seperti itu.
Dan kita yang tahu perihal ekonomi syariah dan mendengar celaan tersebut itu pasti menjadi padahal nggak gitu gitu. Greget nih gitu. Oke, terus gimana nih tanggapannya Testi? Tanggapannya menurut saya, jangan pernah mencela sesuatu yang yang menjadi tanggapan orang lain atau pendapat orang lain. Nggak boleh teman-teman semuanya. Karena bisa jadi mereka atau mereka yang beranggapan kurang baik terhadap ekonomi syariah karena dia tidak paham tentang ekonomi syariah. Betul? Ya, karena kayak dia bilang ekonomi syariah mah sama kok sama konvensional. Karena dia kurang tahu, mungkin bisa jadi dia kurang tahu tentang ekonomi syariah. Atau karena dia sudah terlanjur masuk kenyamanan di dunia konvensional. Jadi nggak mau tuh mengenal ekonomi syariah, makanya beranggapan yang kurang baik tentang ekonomi syariah. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus memberikan terlebih dahulu pemahaman tentang ekonomi syariah. Jangan langsung mengejudge. Karena bisa jadi dia memang tidak tahu tentang ekonomi syariah, makanya beranggapan seperti itu. Makanya kita yang sudah tahu nih tentang ekonomi syariah, yuk kita ajak dengan cara kita memberikan informasi, kita bukan menasehat ya. Syariah itu seperti ini dan lain sebagainya. Barulah dari situ bukan cuma dari ucapan saja, tetapi kita tindaki, kita berikan contoh kepada mereka. Bahwasanya efek ekonomi syariah itu bagus sekali nih untuk kedepannya. Bahkan ketika kita masuk ke dalam ekonomi syariah atau bank syariah, nantinya banyak sekali manfaat atau maslahat yang bakalan kita dapatkan, terjauh dari riba lah, dari hal-hal negatif, maisir, goror, dan lain sebagainya. Kan kerugian semua ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan kita enggak ekonomi syariah, makanya kita harus ekonomi syariah itu seperti itu. Karena terhindar dari prinsip yang tidak dibolehkan dalam Islam. Kayak gitu. Oke, mungkin itu menurut pandangan ya tentang isu ekonomi syariah yang kurang baik. Kayak gitu. Jadi kalau menanggapi lebih baik mengkaji ulang dulu ya Teh mengenai isunya. Apakah sesuai fakta gitu, sesuai keadaan atau malah nanti jadinya hoax gitu ya Teh. Betul. Iya betul. Kita harus menanggapi terlebih dahulu kan ya dari isu tersebut. Kemudian baru kita kaji, barulah kita tindaki dengan baik gitu kan. Jangan langsung mengejudge gitu. Ya betul. Ada pertanyaan selanjutnya nih mengenai peluang kerja dari lulusan ekonomi syariah itu apa saja sih Teh untuk saat ini gitu. Oke, ini menarik sekali ya teman-teman semuanya, peluang kerja untuk ekonomi syariah. Teh sebelum masuk ekonomi syariah, pernah ada yang bilang kayak gini, ekonomi syariah aja, karena peluang ekonomi syariah itu bakalan banyak. Bahkan bank-bank konvensional bakalan dihilangin kok, bakalan diganti sama ekonomi syariah. Wah, peluang banyak nih. Gitu. Bahkan ekonomi syariah itu baru banget teman-teman semuanya. Mungkin baru berdiri 3 tahun, 4 tahunan lah. Kayak gitu. Atau 3 tahun. Kalau nggak salah 3 tahun, 4 tahunan lah. Baru-baru banget ekonomi syariah itu. Lalu peluangnya gimana? Banyak banget. Luas banget peluangnya. Nah, tapi kembali lagi teman-teman semuanya. Kita kebanyakan PT atau perusahaan itu dipimpin oleh non-Islam. Non-Islam teman-teman. Teh pernah kemarin wawancara di salah satu tempat yang menurut Teh itu menjadi tantangan gitu, pertanyaan itu Teh, karena Teh belum pernah berpikiran ke situ gitu ya. Pertanyaannya gini, jika kamu diberikan pekerjaan tetapi di dalamnya ada riba, sedangkan kamu itu lulusan ekonomi syariah, mau kayak gimana? Sedangkan keadaan kamu itu sedang tertekan. Kerja itu sulit sekali. Sekarang di zaman sekarang.
bayangin nih, PT itu cuma ada, contoh ya, ada 409 atau 490-an. Kita sarjana keluar pasti lebih dari itu, beribu-ribu. Otomatis saingan kita banyak. Peluang kerja sedikit, sedangkan pesaing itu banyak. Oke, kembali lagi ke tadi. Nah, jadi intinya pertanyaan nanti, kata kerja ini atau mencari kerja, bakalan ada dua. Kita mau ambil sikap yang mana nih? Pertama, apakah kamu akan masuk pekerjaan yang kemudian menghilangkan sarjana ekonomi syariah kamu, ataukah kamu tetap mau mempertahankan sarjana ekonomi syariah dan kemudian meninggalkan yang kata riba atau bank-bank konvensional? Akan muncul dua pertanyaan tersebut. Karena memang sulit, teman-teman. Nah, kembali lagi perihal perihal ekonomi syariah. Kita lulusan ekonomi syariah. Sebenarnya banyak, cuma itu tadi. Kita tuh pemilik PT-PT itu terlalu banyaknya non-Islam. Jadi sebisa mungkin bukan hanya dengan ilmu saja kita dapat, tetapi kita juga harus punya iman yang kuat untuk mempertahankan kata sarjana ekonomi syariah ini. Kayak gitu. Karena kayak lulusan ekonomi syariah nantinya bakal kerja di bank syariah. Nanti bakalan jadi admin kah, jadi akunting di tempat ekonomi syariah, bank syariah atau BUMN syariah dan lain sebagainya. Itu kan peluang kerja ekonomi syariah. Tapi itu tadi ya teman-teman, kita harus kembali lagi kepada dasar kita. Kenapa kita masuk ekonomi syariah? Kenapa kita harus belajar syariah? Kenapa kita harus menghindari riba? Pasti saya sih yakin teman-teman udah tahu apa yang menjadi mengapa Islam tidak membolehkan riba. Udah ada dalilnya, banyak sekali dalilnya tentang riba. Kan? Ya itu tadi bekalnya. Bekalnya kita harus bukan hanya ilmu yang kita miliki, tetapi harus ada bekal iman juga yang kita punya. Karena nanti itu dunia nyata, dunia pekerjaan, lapangan pekerjaan itu bakalan menggoyahkan iman ya. Maksudnya gini kayak, duh hese kerja teh, tapi iya aya peluang masuk kerja tapi bank konvensional gimana ya? Hukumnya gimana ya? Bener gak? Pernah gak sih teman-teman bertanya syariah, tahu ini riba, tapi kita teh udah pentok gitu. Udah nggak ada lagi tempat buat bekerja, cuma ada satu-satunya lagi ini nih, gimana? Hukumnya apa? Hukumnya tuh teman-teman, jika memang teman-teman kepentok nih, atau intinya karena tertekan satu kondisi, hukumnya boleh. Tetapi itu boleh itu hanya sementara. Kayak teman-teman menabung di bank konvensional, ada riba dong. Tapi udah terlanjur. Terus juga kalau bank syariah tuh masih susah ditemukan, Testi. Jadi makanya kita masuk ke konvensional. Hukumnya boleh. Karena apa? Karena kondisinya teman-teman tertekan gitu, atau kondisinya intinya banyak penyebabnya gitu. Mengapa kita harus konvensional dulu? Tapi itu hanya sementara. Harus nantinya kalau misalkan sudah ada itikad, harus langsung pindah ke bank syariah gitu. Perihal kepekerjaan juga seperti itu. Kalau misalkan kepentok nih, kita udah dapat konvensional, ya udah gak apa-apa ambil, tapi hanya sementara. Jangan keenakan di dalamnya. Harus tahu juga latar belakangnya kenapa kita harus
kenapa kita ambil pekerjaan ini, karena apa? Karena mungkin kepentok dan lain sebagainya, sedangkan kita butuh uang dan lain-lain. Oke, boleh, tapi itu tadi ya, hanya sementara kayak gitu. Oke, jadi tenang teman-teman, insya Allah banyak kok peluangnya, peluang pekerjaan. Bahkan presiden juga sekarang sudah membuat batu loncatan untuk mengembangkan ekonomi syariah. Iya, kayak gitu. Yuk. Iya, Teh. Nah, menyinggung tadi dengan bunga dan bagi hasil, ada pertanyaan mengenai apa sih Teh perbedaan dari bunga dan bagi hasil itu? Oke, menarik ya. Bunga dan bagi hasil, apa sih Teh sih perbedaannya? Gini teman-teman, kalau bunga itu ditentukan menggunakan bentuk presentase besaran kredit utang. Jadi pas awal kita mau bertransaksi nih, mau pinjam, itu udah ditetapkan sesuai dengan utangnya. Presentasenya tuh udah ada, itu bunga. Kalau bagi hasil, itu disesuaikan dengan usahanya atau ditentukan dari keuntungan usaha tersebut. Jadi gini nih, kalau bagi hasil tuh bikin usaha nih, pinjem modal. Nah, dari usaha ini udah ada nih keuntungannya, barulah dibagi hasil. Jadi dilihat dulu dari hasil usahanya, baru dibagi hasilnya. Kalau bunga itu persentase udah ada dari semenjak kita mau kita bertransaksi pinjam uang, persentase muncul. Gitu, itu bunga kayak gitu. Tapi banyak juga sih masyarakat yang bilang gini, tetap aja kok gede bagi hasil sama bunga, apa bedanya, sama-sama gede kok gitu. Banyak lagi yang bilang seperti itu. Oke, berarti permasalahannya muncul antara dua. Yang salah apakah memang sistem dari bank syariah itu sendiri yang hanya membawa nama syariah doang, ataukah pemahaman masyarakat? Berarti kembali lagi kepada kembali lagi kepada mereka masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa mengejudge satu pandang saja, ya, tapi kita harus melihat kedua pandang tersebut. Mana nih yang salah? Kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi perbedaannya udah jelas berbeda gitu. Nah, mungkin Teh pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir gitu ya, Teh. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Hesti yang telah menyempatkan waktu untuk menemani e-talk episode ketiga ini. Yang mana mudah-mudahan setelah e-talk ini tayang ya Teh Hesti ya, banyak adik-adik atau teman-teman di luar sana lebih tertarik gitu dalam mempelajari atau mengetahui tentang ekonomi syariah gitu. Iya, amin, amin. Amin. Nah, itu dia diskusi singkat kita mengenai konsultasi ekonomi syariah gitu. Nah, semoga apa yang dijelaskan oleh Teh Hesti tadi sangat bermanfaat dan sangat luar biasa gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya selaku Eliana Sari, selaku pemandu e-talk episode ketiga, pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Teh Hesti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Semoga lancar terus. Kasih Teh Hesti. Ya.